Hai, apa kabar? Aku baik nih, semoga kalian baik-baik juga ya. Oke, di video kali ini aku akan membagikan pengalaman aku saat aku berada di awal-awal kehamilan. Nah, sekarang alhamdulillah di 1 Maret 2021 aku sudah 24 minggu. Di hari Rabu atau 2 hari lagi sudah masuk 25. Oke, perjalanan kehamilan aku awalnya itu ndak begitu mulus ya. Aku akan ceritakan dan mungkin apa yang sedang kalian alami saat ini adalah yang aku alami dulu, gitu. Jadi pertama kali aku mulai ceritanya di tanggal 5 Oktober 2020. Nah, itu adalah siklus ke-26 aku. Tapi di siang hari tiba-tiba aku tuh kayak coklat, keluar coklat gitu loh, kayak kayak flek coklat gitu. Nah, aku kira aku tuh dapet hari itu, karena kan memang biasanya ya kalau mau dapet itu coklat dulu, setelah itu berangsur-angsur jadi merah gitu, kalau aku kayak gitu. Nah, tapi coklat itu hanya kayak saat itu aja, habis itu nggak keluar lagi. Padahal biasanya itu tuh besoknya setidaknya akan keluar lagi gitu. Akhirnya aku mikir, oh ternyata mungkin aku memang belum belum dapet nih gitu. Akhirnya ya aku sholat dong, aku lanjutin sholat gitu. Terus di siklus ke-32, yaitu tanggal 10 Oktober, kan seharusnya itu terlalu lama bagi aku untuk nggak dapat haid gitu. Di aplikasi Flow, aku kasih tahu aplikasinya kayak gini. Di aplikasi Flow itu aku dikasih tahu bahwa aku udah terlambat 1 hari, karena memang sebelumnya aku paling lama itu 31 hari. Jadi hari ke-31 tuh aku pernah uh, dapat di tanggal di siklus 31. Nah, ini kan siklus 32. Jadi menurut aplikasi aku tuh udah terlambat. Akhirnya aku ke dokter dong. Tapi aku belum tes pack karena masih ragu gitu loh. Iya nggak sih, apakah aku hamil gitu. Nah, akhirnya aku datang ke dokter. Di situ ternyata aku tuh nggak ada apa nih, aku liatin ya, ada nggak ya, dokter Rahajeng. Oh, nggak ada. Jadi waktu itu karena nggak di print ya USG-nya, karena memang nggak ada apa-apa. Jadi kayak biasa aja gitu. Padahal kan udah terlambat ya. Maksudnya kalau itu hitungan dari hari pertama haid terakhir, itu kan seharusnya udah 4 minggu, harusnya ada sesuatu gitu kan. Ternyata nggak ada. Akhirnya sama dokter disuruh pulang, disuruh tes pack seminggu lagi. Itu kan 10. Karena aku tuh ngerasa nggak sabaran, akhirnya tanggal 12 itu aku lakuin tes packnya di jam 9 pagi, dan itu ada garis dua, yang maksudnya garis yang satunya itu beneran samar, cuma kelihatan di foto pun kelihatan, cuma samar lah gitu. Nanti aku kasih fotonya ini ya. Nah, aku udah seneng nih, ya Allah, aku ini pertama kalinya nih kayak gini nih gitu kan. Tapi karena masih terlalu samar, akhirnya aku coba lagi untuk tes pack di tanggal 14 Oktober. Karena ya aku sebenarnya pengen yakin aja sih, karena tanggal 16 itu aku ulang tahun gitu kan. Oke, tanggal 14 aku tes pack pagi, urin di pagi hari yang pertama kali itu, urin pertama waktu bangun. Itu malah garisnya lebih samar daripada yang jam 9 pagi. Aku sampai tes pack 2 kali, 2 tes pack itu. Oh, aku udah sedih kan. Soalnya kan aku lihat beberapa video yang bilang kalau garisnya perlahan-lahan hilang itu berarti nggak hamil gitu. Aku diamin lah itu tes pack. 1 jam kemudian garisnya semakin terang dan semakin jelas gitu. Tapi kan katanya itu bisa aja salah karena terlalu lama. Terus akhirnya aku tanya temanku nih. Nah, temanku ini kan juga lagi hamil, tapi dia 3 bulan lebih dulu daripada aku hamilnya. Terus temanku ini bilang, coba kamu pakai tes pack yang mahal gitu, supaya lebih yakin. Oh, oke, gitu. Akhirnya aku cari tes pack, namanya tes pack Clear Blue. Jadi karena aku sering lihat vlognya orang luar, orang Amerika, mereka tuh sering pakai Clear Blue gitu loh.
Nah, Clearblue itu ada salah satu test pack yang dia memang ada tulisannya langsung kamu pregnant atau enggak, terus berapa weeks kamu udah pregnant gitu loh. Dihitung udah HCG-nya itu berapa. Akhirnya aku beli itu, aku tes nih, hasilnya seperti ini. Wih, aku udah seneng banget kan ya. Wih, udah tulisan pregnant nih, tulisan pregnant gitu. Itu tanggal 19 Oktober. Oke, tulisan pregnant dan aku udah plus 3 weeks. Jadi itu seharusnya sudah, kalau dari itunya udah 5 mingguan lah gitu. Oke. Nah, akhirnya untuk untuk meyakinkan, akhirnya aku pergi ke rumah sakit ibu dan anak. Di sana aku ketemu dokter. Nah, rumah sakit ibu dan anak namanya Melati Husada. Nah, di sana tanggal 20 nih. Tanggal 20 aku kesana, tapi ternyata gak ada apa-apa. Bersih. Ini hasil dari USG transvaginal. Jadi bisa bayangin, dari bawah pun gak kelihatan apa-apa. Aku udah shock dan itu segala macem. Dokternya bilang, datang sini lagi mbak ya, 1 bulan lagi. Karena ada kemungkinan juga hamilnya tuh di luar rahim dan sebagainya gitulah. Tanggal 21 siang Oktober nih, masih Oktober. Sehari setelahnya, setelah hasil itu, siang hari itu aku ngeflek coklat dan agak banyak. Aku udah nangis nih. Ya Allah, apakah ini janinku keguguran atau gimana gitu kan? Apakah kayak apa gitu? Terus akhirnya aku nangis nih, aku telepon suamiku. Siang-siang itu suamiku langsung datang dari kantornya, izin nemuin aku dan kita sama-sama ke rumah sakit. Dan pas ketemu dokter yang sama kayak di rumah sakit ibu dan anak gitu, tak tahu gimana. Nah, terus waktu di USG biasa nih, ada kantongnya ini. Ada kantongnya ini. Ini pakai USG biasa. Dokternya langsung bilang, oh iya mbak, sampean hamil ini gitu. Ini pasti hamil nih, soalnya ada kantongnya, selamat ya gitu katanya. Oke, aku tuh lega banget gitu, meskipun ada flek gitu. Sama dokternya dikasih obat penguat dan juga disuruh bed rest. Tapi kantung ini terlalu kecil untuk waktu yang seharusnya. Maksudnya kan aku terakhir head itu tanggal 9 November. Kan seharusnya udah berapa ya? Udah 8 minggu atau 6 minggu. Tapi kok masih baru kantong sekecil ini gitu kan. Tapi kata dokternya nggak apa-apa, kembali 2 minggu lagi mbak gitu, bed rest 3 hari ya, nggak boleh ngapa-ngapain, bed rest 3 hari. Akhirnya aku cuti dari kantor untuk bed rest. Nah, aku kembali ke dokter itu tanggal 2 November. Seharusnya jadwalnya 2 hari lagi, maksudnya tanggal 4 tanggal 4 November. Cuma aku datang tanggal 2 karena sebenarnya aku tuh pengen ngasih kado ke suami aku gitu. Soalnya suami aku ulang tahun tanggal 4 November gitu. Dan alhamdulillahnya ada janinnya kantong aku. Jadi kantong aku tuh nambah dan ada janinnya. Disitu tuh seneng banget, aku bisa ngasih sayang ini kado buat kamu nih gitu. Ini kado. Oke, di saat itu aku masih ngeflag. Tapi karena ada perkembangannya, jadi sama dokternya nggak apa-apa gitu. Terus ngeflag ini lanjut sampai 9 November. 9 November kan. Tanggal 10 November itu aku ke dokter lagi, ke dokter yang sama, karena waktu itu pagi setelah sarapan itu aku mutah banget gitu, langsung sampai perutku tuh, aku merasa perutku sakit karena masih awal ya. Aku tuh bingung, kasihan gitu loh, adik ini gak kenapa-napa apa gimana ya, apa adik kenapa gitu kan. Akhirnya aku takut banget, aku sama suamiku langsung ke dokter itu. Nah, di situ dokternya nggak apa-apa kalau itu, terus dikasih obat, terus di USG kan. Di USG alhamdulillah adik itu ada perkembangannya, semakin kelihatan kan. Ada perkembangannya gitu. Dan
Ini tanggal 10 November itu adik udah 7 minggu gitu. Nah, aku ditanyain flagnya gimana mbak. Oh, udah gak flag lagi ya kan. Soalnya kan flagnya berhenti tanggal 9 tuh, tanggal 10 aku udah mulai biasa nih. Oke, acara-acara gitu kan, maksudnya yang gak ngapa-ngapain juga gitu. Nah, tanggal 13 November itu aku tuh lagi ada acara di kantor. Tapi aku gak ngapa-ngapain, ya cuma ikut datang terus duduk aja gitu. Soalnya kan tahu kan lagi hamil muda, dan memang kemarin-kemarin tuh nge-flag gitu. Gak taunya nge-flag lagi dong. Aku panik lah itu. Aku langsung telepon suamiku. Waktu itu kan hari Sabtu kalau nggak salah, tanggal 13 itu ya. Itu tuh dokter yang sebelumnya aku datangin, yang di rumah sakit itu tuh nggak ada, nggak apa namanya, nggak praktek gitu loh. Akhirnya aku ke dokter lain. Yang pertama kali waktu aku mau apa namanya, program kehamilan. Nah, di sana dilihat, oh nggak apa-apa mbak, baik-baik aja. Terus dikasih obat nih. Oh ya udah, akhirnya dikasih obat, aku minum lagi kan. Memang harus hati-hati karena flag gitu kan. Flag itu memang harus hati-hati. Terus akhirnya besoknya itu 2 hari kan, nge-flag itu 2 hari, jadi tanggal 13, 14. Terus tanggal 15 udah nge-flag lagi. Alhamdulillah gitu kan, udah lega. Ya Allah, ini adik, ya Allah terima kasih, adik udah berkembang dengan baik gitu kan. Flagnya udah hilang gitu. Meskipun sebenarnya agak selama nge-flag itu kan lama ya, hampir sebulan 2 bulan gitu kan, nggak berhenti maksudnya nggak selesai gitu. Ya tenang lah, lega, takutnya kenapa-napa kan adiknya. Tapi kata adikku yang kuliah dokter itu katanya sih, itu biasa mbak, nggak usah khawatir, nggak usah itu. Tapi namanya ibu hamil muda baru ya, kepikiran banget gitu. Pokoknya kan jangan stres, tapi kita makin stres gitu. Terus akhirnya udah nih, tanggal 14 baik, 15 baik, 16 baik. Tanggal 17 siang, tiba-tiba waktu aku kamar mandi nih, usap, flagnya pink dong. Aku tuh udah aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Oke, ini nggak apa-apa, paling nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu, tenang, nggak apa-apa. Nah, akhirnya udah kan, yaudahlah, aku kerja lagi. Aku cuekin tuh, nggak boleh mikir aneh-aneh gitu kan. Sore tambah banyak dong, dan warnanya semakin merah. Aku udah nangis itu. Aku nangis di kamar mandi, aku telepon suamiku. Itu hujan deras banget, jadi kayak dramatis sekali. Terus aku gak pengen terlalu lama gitu, harus nunggu sampai suamiku datang. Akhirnya aku bilang, aku ke dokter duluan, sama nyusul aja aku gitu kan. Akhirnya aku naik gokar, aku ke rumah sakit yang ada dokter prakteknya. Dan di situ ternyata harus nunggu. Ya kan, selama nunggu itu suamiku datang kan. Suamiku nenangin, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa, ayo jangan terlalu dipikirin gitu kan. Tapi karena nangis ya. Terus habis itu aku kamar mandi nih, berpipis, keluar dong gumpalan warna merah. Aku udah lemes banget itu. Ya Allah, apakah yang terjadi, apakah adek baik-baik saja gitu kan. Aku tuh kayak nangis, adek, ya Allah adek gitu kan. Itu terus akhirnya waktunya aku dipanggil di USG. Aku ceritakan kalau flag gini sama dokternya. Ya udah, coba di USG dulu ya, maksudnya soalnya supaya kita lihat adiknya itu kayak gimana gitu. Di USG, alhamdulillah ya Allah, adik tuh masih jantungnya berdetak gitu loh, duk. Itu pertama kali aku dengerin suara detak jantungnya adik. Seneng, terharu banget. Ya Allah, adik ada jantungnya sekarang gitu kan, lebih kelihatan gitu. Ya seneng banget. Sampai ya apa namanya, tapi kata dokternya karena flag merah itu harus bed rest. Akhirnya aku cuti lagi 3 hari. Pokoknya baru masuknya hari Senin minggu berikutnya gitu.
dikasih obat supaya nggak keluar darahnya lagi gitu. Nah itu malam aku minum, alhamdulillah paginya udah nggak keluar apa-apa lagi, dan setelah itu nggak ada flek sama sekali lagi, alhamdulillah. Nah itu tanggal 17 November. Udah seneng nih ya, dari 18 itu nggak ada lagi fleknya sampai tanggal 3 Desember. Tiba-tiba keluar lagi dong flek coklat. Aku udah, ya Allah, kenapa lagi adik, aku salah apa ini adik, aku gitu kan. Terus akhirnya ke dokter yang sebelumnya di rumah sakit itu, bukan yang waktu aku flek merah ya, dokter lain yang memang aku sebelumnya di situ. Nah tanggal 3 Desember aku ke sana, aku cerita kan, ya kan sebenarnya itu cerita semua nih. Setelah itu yang apa, flek merah dan ada gumpalan itu, akhirnya di USG lagi sama dokternya. Alhamdulillah adik itu berkembang dengan baik, sangat baik dan lucu banget adik. Pinter banget adik aku. Ya sayang. Ini adik udah kelihatan, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Seneng banget, dan kedengeran lagi suara detak jantungnya. Sehat adik sehat sekali, alhamdulillah. Makasih ya adik udah berjuang ya. Nah habis itu karena flek, kok keluar flek lagi, akhirnya sama dokter dilihat nih, ini alasan kamu flek tuh apa gitu. Karena flek tapi alhamdulillah janinnya tuh berkembang terus gitu. Akhirnya dilihat tuh transvaginal tuh, dilihat di dinding rahimnya nggak apa-apa, ini bagus, nggak ada lesion atau apa gitu kan. Akhirnya sama dokter diresepin obat untuk dimasukkan lewat bawah. Aku nggak pernah lihat bentuk obatnya sih, karena waktu aku mau ngambil obat di apotek rumah sakit itu habis obatnya. Akhirnya aku nggak minum obat itu, dan alhamdulillah nggak pernah ngeflek lagi nggak saat ini, alhamdulillah. Hingga umur 24 minggu ini adik pinter sekali, sudah bergerak-gerak di dalam. Alhamdulillah udah itu pernah ada flek-flek sama sekali. Alhamdulillah adik berkembang dengan baik, adik sehat. Dan di minggu ke-24 aku sama suami pergi untuk USG 4D, soalnya pengen lihat kan wajah adik kayak gimana gitu. Dan seperti inilah lucunya adik. Lucu banget ya, alhamdulillah. Nah, insya Allah untuk lahirannya di bulan Juni, awal atau pertengahan maksimal untuk 40 minggunya. Nah, untuk adik yang awalnya itu nggak sesuai dengan tanggalnya, mestinya waktu yang seharusnya, sekarang udah sama dari pertama akhir terakhir. Bisa sampai titik ini karena suamiku juga ya, bantuan dari suamiku, supportnya dari keluarga juga. Tapi yang paling support itu suami aku sih. Jadi setelah tahu kalau aku hamil itu dan ada flek itu, aku nggak diizinin sama sekali untuk kerja di rumah. Maksudnya ngelakuin pekerjaan rumah. Jadi aku nggak masak, nggak nyapu, nggak nyuci, nggak ngapa-ngapain. Udah, tugas aku cuma tidur, istirahat, makan gitu aja. Bahkan sampai sekarang pun masih kayak gitu, meskipun sudah kuat ya, termasuk kuat, cuma memang suamiku khawatir aja kan, toh ya makan kita bisa beli di luar gitu. Ini kan adek udah ditunggu-tunggu. Jadi kalau memang yang paling penting itu selain ibunya sehat, supaya adiknya sehat, juga harus ada suami yang mendukung gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga apa yang aku bagi kali ini dapat membantu kalian semua. Makasih, semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye. Oh, kalau ada yang punya pertanyaan bisa tanya di kolom komentar ya. Insya Allah akan aku balas. Bye.